Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 9 dari Kota Yogyakarta kelas M dengan fasilitator Ibu Isos Supaisa mempersembahkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilham. Selamat siang, Bu Yuli. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, siang hari ini saya dalam keadaan baik dan sehat. Oh ya, baik Bu Yuli. Hari ini sepertinya Bu Yuli akan melakukan coaching ya? Betul sekali, pada hari ini saya akan melakukan coaching. Oh baik. Sebelum melakukan coaching, kira-kira nanti Bu Yuli coaching dengan siapa ya? Saya akan melakukan coaching dengan Ibu Aprilia. Dengan Ibu Aprilia. Betul. Bu Aprilia itu teman sejawat atau gimana Bu? Ya, betul sekali. Ibu Aprilia itu adalah rekan sejawat saya, Pak. Oh, rekan sejawat. Ya. Itu satu lingkup satuan pendidikan ya Pak atau gimana? Ya, betul sekali. Ibu Aprilia itu adalah satu lingkup dengan saya. Begitu ya Bu Yuli ya. Gini Bu Yuli, nanti selama coaching saya ingin mendiskusikan beberapa hal terkait tentang coaching yang akan dilakukan Bu Yuli. Boleh? Boleh Pak, silakan. Gini, nantinya saya akan menjadi observer. Saya nanti akan melihat coach dan coachingnya. Akan saya nilai dan akan saya amati selama kegiatan coaching berlangsung. Iya Pak. Jadi, apakah coaching yang dilakukan itu sudah sesuai dengan alur kita atau sudah mencangkup pertanyaan yang berbobot? Begitu Bu Yuli ya. Nah, Bu Yuli, kira-kira nanti kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Yuli selama dalam kegiatan coaching nanti? Jadi dalam kegiatan coaching yang akan saya laksanakan nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Pak. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, di mana saya itu harus hadir sepenuhnya. Kemudian yang kedua adalah saya menjadi pendengar aktif. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 3 adalah saya bisa membuat pertanyaan berbobot untuk coach saya, Pak. Oh begitu Bu Yuli, baik. Ya betul. Dari kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Yuli? Jadi mungkin kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching ini adalah yang mendengarkan aktif. Kemudian yang berikutnya adalah yang membuat pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta. Alur tirta itu meliputi 4 itu Pak, mulai dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab, begitu ya Bu Yuli. Betul, terus Pak. Indikatornya apa Bu untuk mengembangkan itu Bu? Jadi indikator yang ingin saya capai atau ingin saya kembangkan di sini adalah saya bisa memfasilitasi coach saya dari permasalahan yang coach saya hadapi, seperti itu Pak. Gitu. Terus kira-kira ini Bu Yuli, apa harapannya dari observasi yang akan kita lakukan nanti Bu Yuli? Harapan dari kegiatan coaching yang saya lakukan adalah saya bisa mengembangkan potensi yang ada pada coach saya, yaitu maksud saya coach saya itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti itu Pak Ilham. Baik Bu Yuli, semoga sukses, lancar dalam melaksanakan coachingnya nanti. Terus nanti kita lanjutkan setelah Bu Yuli melakukan coaching dengan coachingnya.
Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak Ilham. Baik, terima kasih Bu Yuli atas pertemuannya siang hari ini. Gitu ya. Ya Pak Ilham. Selamat siang kuliah. Selamat siang Bu Yuli. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Bu Yuli. Alhamdulillah. Kuliah kemarin itu ya, kuliah itu menyampaikan ada permasalahan gitu ya. Iya Bu Yuli, betul. Memang ya, saya lihat dia akhir-akhir ini kok kayak kurang semangat gitu ya. Biasanya semangat banget, kok ini wajahnya agak lesu gitu ya Bu ya. Betul Bu Yuli pinter dalam melihat ekspresi saya, kelihatan banget ya Bu ya. Ya maksudnya biasanya ceria sekali, kok Iya. akhir-akhir ini seperti agak lesu gitu. Iya Bu Yuli. Dan Iya. saya memang ada masalah sedikit di kelas saya Bu Yuli. Jadi mungkin itu terbawa sampai ini ya, raut muka ya, nggak bisa bohong ya raut mukanya ya Bu Iya. ya. Iya. Gini Bu Lia, kita kan pertemuan kita kali ini tuh tidak lama ya, singkat bisa dikatakan seperti itu. Nah, apa sih Bu tujuan dari pertemuan kita kali ini? Nanti itu seperti apa? Ya pengennya Bu, dari pertemuan yang kita lakukan hari ini, semoga sih harapan saya sih bisa sedikit meringankan permasalahan yang saya hadapi, jadi meringankan beban gitu Bu, bisa curhat-curhat dengan Bu Yuli. Kalau lebih baik nanti saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Oh ya, jadi tujuan dari pertemuan ini adalah kuliah berharap nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Begitu ya Bu ya? Betul Bu Yuli. Iya. Nah, di sini dari skala 1 sampai 10 Bu, kira-kira Bu Lia itu posisinya ada di nomor berapa Bu? Dari permasalahan yang saya hadapi, Iya. saya masih di angka 7 mungkin Bu. Angka 7 ya Bu Iya. ya? Ya. Dari 7 itu ya Bu ya, kalau ingin meningkatkan misalnya memaksimalkan lagi gitu, kira-kira Bu, apa hambatan yang Bu Lia temui agar bisa mencapai tujuan tersebut Bu? Bisa sih Bu, mungkin saya kan permasalahannya gini Bu, Willy udah mendengar masalah saya belum? Iya Belum kan? Nah, jadi di kelas saya ini ada 2 anak sih Bu, nggak banyak sebenarnya, 2 anak ini itu tidak slow sih kalau saya amati, kalau saya udah melakukan observasi anak ini, kayaknya mereka bukan saudara, cuma memang masih mengalami hambatan dalam operasi hitung campuran matematika, terutama perkalian dan pembagian Bu Yuli. Jadi di mereka berdua ini agak terlambat. Jadi teman-temannya udah sampai level atas, mereka masih agak tersiok-siok nih Bu Yuli. Iya. Jadi memang hambatannya ada. Iya. Hambatan yang saya hadapi di kelas ini, karena ini kita udah mau masuk bulan Desember dan sebentar lagi itu penilaian akhir semester. Jadi hambatannya saya mungkin saya terburu-buru, jadi kurang waktu gitu dalam memanage 2 anak ini. Jadi permasalahan Bu Lia itu tadi di kelasnya Bu Lia ada 2 siswa yang mana belum mahir dalam hal perkalian dan pembagian ya Bu Lia. Kemudian hambatannya itu adalah waktu, di mana dalam waktu dekat ini akan ujian SAS ya. Terus sedangkan mereka itu masih seperti tertinggal ya Bu. Ya. Ada Bu rencana aksi apa Bu yang akan Bu Lia lakukan untuk menghadapi muridnya Bu Lia yang 2 ini? Ada rencana aksi yang saya lakukan. Yang pertama, kalau yang assessment gaya belajar kan sudah Bu, di awal pembelajaran dulu sudah saya petakan 2 anak ini gaya belajar bagaimana. Nah, setelah saya mengetahui gaya belajar mereka, rencana aksi untuk mengatasi 2 anak ini mungkin yang akan saya laksanakan adalah yang pertama, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Otomatis 2 anak ini akan saya spesialkan sih baik di konten, proses dan produknya.
saya mencari metode yang tepat supaya dua anak ini bisa nyaman di kelas saya. Terus kalau sudah masuk di pelajaran matematika tuh tidak bermuka masam dan bermuka murung dan bermuka sedih gitu Bu. Jadi biar mereka terus semangat. Jadi sudah ngerti bahwa nilainya rendah, jadi kan mereka sedih nih sebenarnya. Cuma kan memang kemampuan mereka masih segitu ya. Jadinya ya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian tagihan yang saya minta dari mereka mungkin akan berbeda dari teman-temannya. Kalau berjenjang dengan kegiatan berjenjang, jadi mungkin gradingnya atau levelnya akan saya turunkan tidak setinggi teman-temannya. Ya. Kemudian metode pembelajarannya juga saya ubah supaya lebih menyenangkan lah untuk pihak pada murid. Kemudian mungkin yang paling efektif untuk mereka karena waktunya memang sudah mau mendekati sumatif ini, saya akan melakukan ini Bu, tambahan materi pada dua anak. Jadi mungkin mencari waktu luang di mana teman-temannya sudah pulang, mungkin mereka akan saya beri tambahan materi. Jadi mereka khusus dua anak ini bisa tinggal di kelas dulu, kemudian saya beri tambahan materi yang disebut dengan soal-soal mungkin atau latihan-latihan yang bisa membuat mereka lebih paham perkalian dan sebagainya. Ya, baik Bu Lia. Tadi rencana aksi dari Bu Lia antara lain untuk menghadapi siswa yang dua itu yang kurang mahir dalam perkalian dan pembagian itu adalah melakukan pembelajaran diferensiasi, di mana Bu Lia juga sudah tahu mereka itu ada di mana gitu, maksudnya apakah di konten, di prosesnya, seperti itu kan Bu Lia. Kemudian yang kedua itu mencari metode yang cocok untuk mereka, yang menyenangkan, yang mereka tidak bermuka masam ketika ada menghadapi muatan pelajaran matematika seperti itu ya. Kemudian kegiatan berjenjang, mungkin tidak disamakan dengan murid yang lain yang sudah levelnya lebih mahir seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang berikutnya adalah memberi tambahan materi. Ketika pulang sekolah mungkin nanti dulu 10 menit, mungkin nanti dilatih dulu sesuai dengan kemampuan mereka, seperti itu Bu ya. Betul. Dan tentunya itu saya juga bekerja sama Bu dengan wali muridnya. Kalau saya menyuruh mereka tinggal kelas kan otomatis kalau orang tua tidak saya beri pengertian bahwa anak ini harus tinggal dulu sekitar 15 menit, mereka kan mesti ada pertanyaan ya, timbul pertanyaan otomatis. Sebelum saya melaksanakan itu saya harus berkonsultasi dulu dengan orang tua Bu. Saya panggil, kemudian saya beri pengertian bahwa anak ini nilainya masih kurang, dan kalau agar bisa mengejar ketertinggalan saya beri perlakuan khusus. Bu Lia, dari tadi beberapa rencana aksi yang Bu Lia rencanakan tadi, kira-kira mana Bu yang prioritas utama, yang menjadi spesifik, yang menjadi pilihan pertama atau kedua seperti itu, yang mana? Kalau dilihat dari waktu yang saya punya terbatas karena sudah bentar lagi udah ujian, jadi mungkin yang menjadi skala prioritas bagi saya mungkin yang ini Bu, yang memberi tambahan materi ya. Memberi tambahan materi. Jadi seminggu mungkin 2 kali gitu saya akan memberikan tambahan materi kepada dua anaknya. Itu alasannya karena apa Bu? Supaya intensif aja, lebih intens. Kalau pembelajaran diferensiasi mungkin setiap hari akan saya laksanakan, maka untuk menambah supaya anak-anak ini lebih cepat memahami, jadi mungkin ada perlakuan khusus yang saya kayak tambahan. Tapi kalau boleh bertanya ya Bu ya, apakah kedua anak tersebut itu seperti mengalami mungkin ya slow learner, atau dia mungkin IQ-nya di bawah rata-rata, atau seperti apakah punya asesmen itu atau tidak punya Bu ya? Kalau asesmen itu sepertinya saya memang belum melaksanakan. Cuma kalau dari pengamatan observasi dan dari dari LKPD sehari-hari sih tidak masuk ke dalam yang anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi masih
dalam ranahnya masih baik-baik saja. Cuma memang dibandingkan dengan 25 anak yang lain kan murid saya ada 27 Bu. Jadi 2 anak ini memang lebih lambat pemahamannya daripada anak-anak yang lain. Tapi mereka tidak masuk ke dalam anak yang berkebutuhan khusus begitu. Ya, tadi saya mendengar rencana aksi dari Bu Lia, sudah bagus sekali ya Bu Lia ya, untuk memberikan tambahan materi sehabis pulang sekolah, dan itu dikonsultasikan dulu dengan orang tua siswa supaya tidak terjadi miskomunikasi seperti itu. Wah, anak saya kok belum boleh pulang, kenapa ya? Sedangkan yang lain mungkin sudah pulang. Tapi ketika mungkin orang tua sudah mengetahuinya, itu akan terbuka dan bisa menerima semuanya, gitu kan Ibu ya? Nah, kira-kira Bu, kapan Bu akan mulai melaksanakan tambahan materi ini kepada 2 siswa tersebut? Mungkin minggu depan Bu, kalau ini Minggu depan? Iya, karena ini udah masuk bulan Desember gitu. Iya. Sebentar lagi sudah berusia, jadi mungkin akan saya laksanakan sesegera mungkin. Oke. Dan mungkin setelah nanti saya semester 1 selesai, kalau saya lihat nanti kalau masuk semester 2 itu masih sama aja, jadi mungkin akan saya lanjutkan lagi. Oh, Jadi kalau untuk yang dalam jangka waktu dekat, mungkin minggu depan akan saya laksanakan dulu. nah Bu Lia, saya ingin bertanya lagi Bu Lia, siapa saja Bu yang terlibat atau bertanggung jawab dengan semua ini? Maksudnya permasalahan yang Bu Lia hadapi itu siapa saja yang kena gitu, dampak dari semua permasalahan Bu Lia itu siapa? Ya saya, kemudian kedua murid saya ini, dan kemudian wali murid juga saya libatkan, kan otomatis ketika saya memberikan tambahan materi kan untuk melihat indikator keberhasilan kan nanti juga saya bekerja sama dengan orang tua, jangan hanya saya sendiri yang melaksanakan peningkatan atau les atau tambahan materi. Saya harap juga orang tua itu ada ada kerjasamanya supaya mereka juga membantu saya supaya lebih efektif lagi strategi yang saya lakukan. Nah, jadi mungkin di sekolah juga dari saya, di rumah dari orang tua gitu. Dan untuk supaya saya bisa tetap menjaga komitmen saya ini juga saya berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi kan di sini ada 3 rombongan belajar ya Bu ya. Jadi dalam satu jenjang itu ada 3 guru kelas yang sama. Jadi mungkin saya bisa komunikasi dengan mereka. Sangat bagus ya Bu Lia. Selain melibatkan orang tua, juga Bu Lia sudah mau melibatkan rekan sejawat guru, di mana Bu Lia tidak menghadapi permasalahannya sendiri. Nah, semoga dengan adanya obrolan kita kali ini, Bu Lia itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Lia hadapi. Seperti itu ya Bu Lia. Yang Bu Yuli, maaf. Ya, sampai di sini dulu untuk diskusi kita. Bu Lia, terima kasih atas waktunya. Semoga membantu Bu Lia. sama-sama Bu Yuli, matur nuwun saestu atas waktunya. Dan saya sudah bisa mendapatkan solusi loh Bu Yuli dari obrolan kita hari ini. Saya berterima kasih sekali. Sama-sama Bu Lia. Ya, selamat siang Bu Yuli, gimana keadaannya hari ini? Selamat siang Pak Ilham. Alhamdulillah saat ini saya juga dalam keadaan baik dan sehat Pak Ilham. Sehat ya Bu ya, Ya. Alhamdulillah. Gimana Bu? Kemarin saya sudah melihat Bu Yuli sudah melaksanakan coaching ya, dengan coachingnya buat kuliah. Betul. Gitu ya ya. Bagaimana perasaannya Bu Yuli setelah melaksanakan coaching itu? Terus apa yang sudah dilakukan Bu Yuli? Tentu saja setelah saya melaksanakan praktik coaching itu, perasaan saya itu lega yang pertama Pak. Ya. Terus yang kedua itu saya senang. Lega kenapa? Lega karena saya dapat membantu atau memfasilitasi coach saya untuk bisa menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Kemudian senangnya bagaimana? Sama juga senang karena itu tadi bisa memfasilitasi coach saya sehingga dia itu bisa menemukan solusi yang dia hadapi. Seperti itu. Itu ya Bu Yuli, berarti
Bu Yuli itu sudah bisa membuat coachnya lebih nyaman gitu ya. Iya betul. Nyaman gitu ya, Bu ya. Iya, betul, Dan Pak. bisa apa ya, membuat coachnya menemukan solusi dari permasalahan yang kita Iya, alami gitu ya, iya Bu ya. betul sekali Pak. Oke. Bagus sekali ya Bu Yuli ya, apa yang disampaikan Bu Yuli ini. Kemarin saya juga melihat kegiatannya itu secara runtut ya, secara strukturnya panjang gitu, dari awal sampai akhir sampai selesai begitu ya. Iya. Mungkin nanti saya akan menyampaikan ini catatan terkait apa yang sudah didiskusikan kemarin Bu Ya. Yuli dengan coachnya, Iya. yang mana di dalam kegiatan itu sudah ada alurnya gitu Iya, Bu ya. betul. Oke. Kira-kira apa yang ingin diharapkan terhadap kegiatan coaching itu, Pak? Yang saya harapkan dari kegiatan coaching ini tentu yang seperti tadi itu Pak, bisa membantu memfasilitasi coach saya untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan dia. Kemudian saya juga sebagai coach bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian saya juga seperti tadi bisa menggunakan alur tirta dengan sebaik-baiknya seperti itu. Ya, Iya. gitu ya Bu Yuli. Iya. Ini dari catatan saya Bu Yuli ya. Iya. Saya mulai dari pertanyaan ini. Bagaimana Bu Yuli menilai sendiri performanya dalam kompetensi yang sudah disebutkan tadi? Untuk menilai performa saya Nah, coaching ini ya Pak ya. iya, Dari 1 sampai 10 ya. iya, Dari 1 sampai 10 mungkin saya ada di angka 8 Pak. angka 8 begitu ya Bu ya. Kenapa nggak 10 Bu? Saya belum berani Pak karena tadi dalam praktek tirtanya itu Iya. terutama ya Pak. Itu saya mungkin ada yang meloncat. Jadi alurnya kan harusnya tirta gitu ya. Iya, Mungkin saya betul. ada sedikit yang kurang tepat seperti itu Oh Pak. begitu, oke. Iya. Terus apa yang membuat Bu Yuli menilai demikian dengan nilai tadi, kenapa? Ya karena kan sebelum praktek coaching yang ini saya sudah melakukan praktek-praktek coaching sebelumnya. Ya. Nah di situ saya juga lebih rendah ya nilainya. Di situ alur tirtanya mungkin belum jelas. Kalau yang sekarang saya rasa sudah lebih jelas Lebih seperti jelas, itu. gitu ya. Kemudian pertanyaan berbobotnya juga sudah muncul Gitu sehingga ya. saya berani untuk memberi skor diri saya itu 8. 8 begitu ya Bu ya. Ini Bu, boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh sekali Pak, monggo. Oke, ini saya mengamati pada kemarin ya Bu ya, ketika Bu Yuli melakukan coaching dengan Bu Aprilia sebagai coacher. Iya. Bu Yuli sudah melakukannya dengan baik, sudah sesuai dengan alur delta, T-nya itu tujuan secara umum, menggali secara mendalam, terus identifikasi masalahnya juga sudah digali juga, terus rencana aksinya juga ditanyakan kepada coachnya, apa sih rencana aksi yang mau diinginkan dari coachnya juga, dan terakhir tanggung jawabnya, utamanya adalah komitmen setelah rencana aksi itu ya, begitu ya. Cuman saya lihat mungkin nanti Bu Yuli lebih menekankan lagi alur ceritanya. Ada sedikit yang kemarin mungkin Bu Yuli ragu-ragu itu terkait di identifikasi masalahnya, begitu ya Bu Yuli ya. Identifikasi masalahnya sedikit ditekankan lagi mungkin ya. Jadi digali lagi lebih mendalam melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin pendapatnya setelah mendengar apa yang saya sampaikan gimana Bu Yuli? Pendapat saya tentu saya berterima kasih. Yang pertama karena melalui penilaian saya diamati, saya diobservasi oleh Pak Ilham, saya jadi tahu letak kekurangan saya Pak, yaitu tadi kurang menekankan pada identifikasi masalah. Sehingga harapan saya juga besok ke depan ketika saya melakukan praktek coaching ini, saya benar-benar sudah mampu mengimplementasikan alur tirta itu dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Gitu. Oke. Itu ya Bu Yuli ya. Terus nanti setelah Bu Yuli melaksanakan coaching yang ini ya Bu ya, apa tindak lanjutnya?
tindak lanjut saya adalah saya ingin berbagi praktek baik ini Iya. kepada rekan sejawat saya di Iya. sekolah. Ya, jadi tidak hanya saya saja yang tahu tentang praktek coaching, tapi saya bagikan kepada rekan sejawat paling tidak yang ada di sekolah saya, Pak, supaya mereka tuh tahu bahwa ada loh sebuah praktek yang dapat dilakukan untuk sharing sehingga bisa menemukan solusi antar rekan sejawat seperti itu. Sehingga satu tadi rencana saya akan berbagi praktek kayak gini. Kemudian yang kedua saya akan tetap melakukan praktek coaching ini kepada mungkin rekan sejawat saya yang lainnya seperti itu. Kira-kira apa? Kemungkinan di awal semester 2, Pak, karena ini kan semester 1 hampir habis ya, Pak. Ini sudah memasuki masa ujian, sehingga rencana saya lakukan untuk semester 2 di bulan Januari. Bulan Januari. Ya, betul. Itu juga di mana nanti? Di sekolah saya. Di sekolahnya ya, betul. Yuli. Untuk pertama itu kalau praktek baik itu mungkin di KKB. Ya. Tapi kalau untuk yang praktek coachingnya itu kepada teman-teman saya yang mungkin mereka menghadapi permasalahan. Gitu. Terus nanti Bu Yuli sendiri atau dibantu lagi? Tentu saya akan mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi sehingga memunculkan semangat yang lebih. Kalau bergerak bersama kan semangatnya otomatis lebih baik. Terima kasih. Begitu ya Bu Yuli ya. Jadi pengamatannya sudah saya sampaikan. Semoga pengamatan ini menjadi catatan tersendiri untuk Bu Yuli. Nanti ke depan Bu Yuli bisa bisa menggali lagi informasi terhadap coachingnya ketika Bu Yuli melakukan coaching gitu ya. Gitu. Mungkin ini aja yang sekiranya bisa saya sampaikan pada Bu Yuli. Yaitu tadi harapan saya ke depan Bu Yuli bisa melakukan praktek baik ini secara terus menerus begitu ya, bisa dilakukan untuk orang lain dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya betul ya, betul Pak. Gitu Bu Yuli, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya kita bisa berbicara berdua, ngobrol berdua terkait tentang hasil observasi saya terkait coaching yang dilakukan. Ya, terima kasih Pak Ilham. Terima kasih Bu Yuli. Merdeka belajar wujud yang nyata.